Untuk memulai penilaian ini karakter anime yang layak menyandang gelar tertampan, saya menimbang atau melihat dari berbagai aspek, bukan hanya dari faktor good lookingnya saja, tapi juga dari karakteristik, karisma, kemampuan, dan yang lainnya. Karena itu yang akan menjadi tolak ukur ketampanan di sini. Kita mulai dari urutan yang ke-10, tiada lain dan tiada bukan, agar karena yang terbaik dan nomor satu akan kita tampilkan di bagian akhir. Mungkin tidak banyak yang mengira dari banyaknya karakter anime yang tampan, aku menempatkan Shanks di 10 besar. Bukan tanpa alasan, Shanks adalah karakter yang bisa dipertanggungjawabkan untuk berada di sini. Mungkin ketampanannya tidak sepopuler karakter lain yang kebanyakan manga Jepang skala ketampanan diukur dari keandroginian wajahnya. Berbeda dengan Shanks, dia adalah seseorang yang maskulin. Dan yang menjadi nilai plus di sini, Shanks memiliki aura dan karisma yang luar biasa. Ia mampu menghentikan perang besar antara bajak laut versus submarine hanya lewat kata dan tatapannya saja. Sangat tidak mungkin aku tidak memasukkan Gojo Satoru ke dalam list karena ia memiliki fandom yang sangat banyak. Aku takut dimarahi, apalagi untuk para uhti di kalangan para Gen Z. Gojo sudah menjadi sosok yang diidolakan karena ketampanannya. Ia memiliki bulu mata lentik dan mata biru terang. Matanya yang disebut Six Eyes dapat melihat dan memproses energi kutukan dalam detail yang sangat tinggi. Selain sebagai karakter tampan, kekuatannya juga luar biasa hebat dan menjadi guru dari sang main karakter Itadori Yuji. Sasuke pernah menempati posisi pertama sebagai karakter anime dengan wajah tertampan versi resmi dari survei Top Anime Fest. Ia dinobatkan sebagai juara di tahun 2024. Namun aku menempatkannya di posisi ke-8 karena Sasuke bagiku bagaikan anak yang hilang. Ia hidup di bawah bayang-bayang kakaknya, selalu mengejar Itachi seperti mengejar sebuah arti dari kesempurnaan. Itu membuatnya menjadi mendapatkan nilai minus, seolah tidak memiliki kemandirian, bagaikan kertas kosong yang bisa dicoret-coret ke hal apapun. Meskipun ia adalah sosok pria yang dingin berwajah tampan dengan gaya rambut yang keren, faktor itu saja tidak cukup untuk menilai ketampanannya. Jadi sudah cocok aku menempatkannya di posisi 8 saja. Siapa yang menduga Saitama akan berada di posisi ke-7? Si Bobby alias botak biadab ini? Sorry, maksudku botak berjubah ini memang layak untuk berada di sini. Bagaimana tidak sebelum mengalami kerontokan rambut akibat latihan push up 100 kali, sit up 100 kali, squat 100 kali dan lari 10 km secara berturut-turut selama 3 tahun. Ia adalah karakter yang sangat tampan dengan rambut hitam dan tatapan matanya yang tajam. Siapa sangka dulunya ia adalah sosok yang menawan. Ideologinya yang mengatakan kegiatan kepahlawannya sebagai hobi menunjukkan sisi unik dari dirinya. Tidak banyak orang yang tahu karakter yang satu ini. Dialah Tatsuya Himekawa, salah satu tokoh di serial anime Beelzebub. Di awal kemunculannya di anime, ia tidak menunjukkan ketampanannya sama sekali. Malahan terkesan norak dengan gaya rambut pompadour ala Elvis Presley yang ditata secara berlebihan, mengingatkan kita kepada penjahat Jepang. Dipadukan dengan kemeja Hawaii dan kacamata, nambah kesan norak dan tidak tampan sama sekali. Hal ini berubah 180 derajat ketika ia merubah stylenya. Dia terlihat dengan rambut terurai yang panjangnya sampai ke tulang selangkah. Rambut ekor kuda samping rendah yang menempel di bahu kirinya saat dia berlatih untuk pertandingan bola voli menambah ketampanannya. Ia digambarkan sangat tampan tanpa kacamata dan dengan rambut disisir ke bawah yang membuatnya tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Light Yagami dari serial anime Death Note ini ada di urutan kelima. Si antihero pengguna kekuatan dari sebuah buku yang bisa membunuh seseorang hanya dengan menuliskan nama dari targetnya, mempunyai pesona yang berbeda dari yang lainnya. Rambutnya berwarna coklat muda, lurus dan selalu tertata rapi. Gaya rambutnya pendek dengan poni yang sedikit menutupi dahi memberikan kesan terorganisir.
Ekspresinya sering kali terlihat tenang atau ramah di depan orang lain, namun bisa berubah menjadi dingin, arogan, dan penuh perhitungan saat ia menjalankan rencananya sebagai Kira. Gaya berpakaiannya cenderung rapi dan formal. Di sekolah, ia mengenakan seragam sekolah dengan jas coklat muda. Di luar itu, ia sering memakai pakaian kasual, tetapi tetap terlihat bersih dan stylish atau mengenakan jas formal. Pilihan pakaiannya yang pas dan tidak menggunakan jeans mencerminkan sifatnya yang rapi dan perfeksionis. Salah satu anggota dari Ten Commandment yang menjadi antagonis di serial anime Nanatsu no Taizai mempunyai perawakan tinggi besar dengan otot yang natural dipadukan dengan wajah yang rupawan. Rahangnya yang simetris, tatapan mata sayu menambah ketampanan karakter yang satu ini. Wajah yang tegas jarang sekali kita temui di manga. Menggambar sebuah karakter yang detail seperti ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nama lengkapnya adalah Kadis Etrama di Raizel. Dia adalah sesosok bangsawan vampire di dunia nobles yang bangkit setelah tertidur panjang selama 800 tahun. Rambutnya berwarna hitam pekat dan panjang, matanya berwarna merah darah yang intens, merupakan ciri khas dari bangsawan sejati. Pakaian Raizel hampir selalu terlihat menggunakan seragam sekolah Yeran High School. Seragam ini terdiri dari setelan jas dengan kemeja putih di dalamnya. Ia juga sering memakai anting-anting salib di telinga kirinya. Wajahnya sangat tampan dan terkesan dingin atau apatis, mencerminkan kepribadiannya yang tenang dan pendiam. Secara keseluruhan, penampilan Raizel memancarkan aura misterius, berwibawa, dan sedikit kuno, yang kontras dengan lingkungan modern tempat ia berada. Jadi tidak berlebihan aku menempatkannya di 3 besar. Zack Merquise adalah salah satu karakter utama dan paling kompleks dalam Mobile Suit Gundam Wing. Ia dikenal sebagai seorang pilot Mobile Suit yang sangat terampil, seringkali menjadi saingan utama bagi protagonis. Nama aslinya adalah Miliardo Peacecraft, putra mahkota dari kerajaan Sanxiang yang menganut paham pasifisme. Kerajaan ini dihancurkan oleh United Earth Spare Alliance yang menyembunyikan identitasnya di balik topeng dan nama Zack Merquise untuk bergabung dengan organisasi militer OZ guna membalas dendam dari dalam. Rambutnya berwarna pirang cerah, biasanya terlihat sedikit panjang di bagian belakang, terlihat sangat enak untuk dipandang. Matanya yang berwarna biru tajam sering terlihat di balik topengnya, seolah tidak bisa menyembunyikan ketampanan di balik topengnya. Zack memiliki postur tubuh yang tinggi, ramping, dan atletis, menunjukkan dirinya sebagai seorang pilot Mobile Suit yang handal secara keseluruhan. Penampilan Zack Merquise memancarkan aura misterius, berwibawa, dan elegan. Topengnya menjadi simbol dari identitas ganda dan konflik batin yang ia alami sepanjang seri. Dan ia hanya kalah beberapa poin dari sang pemenang untuk kontes ketampanan ini. Oke, inilah babak pamungkas. Kita umumkan siapa juaranya di kontes ketampanan di dunia anime ini. Please welcome Griffith. Sebagai manusia, Griffith adalah seorang pemuda yang sangat rupawan dan karismatik. Penampilannya adalah salah satu daya tarik utamanya yang membuat banyak orang bersedia mengikutinya. Ia memiliki rambut putih perak yang panjang, lurus, dan terurai indah yang sering menjadi ciri khasnya. Wajahnya sangat tampan dan lembut, seringkali diibaratkan seperti malaikat. Wajahnya yang damai dan senyumnya yang menawan membuat orang-orang percaya padanya. Ia sering terlihat mengenakan zirah atau kesatria armor yang elegan dan berlapis perak. Penampilannya yang bersinar ini membuatnya dijuluki The White Hawk atau elang putih. Setelah reinkarnasi dan menjadi Femto, dan setelah mengorbankan pasukannya dalam ritual Eclipse dan berevolusi menjadi anggota God Hand, penampilan Griffith berubah total menjadi entitas iblis yang dikenal sebagai Femto. Ia kehilangan tubuh manusianya dan bereinkarnasi menjadi sosok yang tidak memiliki wujud fisik yang padat. Ia terlihat seperti entitas supernatural yang diselimuti oleh aura kegelapan. Jadi itu dia pemegang gelar karakter anime paling tampan. Tampan di sini tidak selalu harus berparas androgini, tetapi hal ini dimenangkan oleh seorang iblis, sang iblis yang jelita.
Dari urutan ke-10 hingga yang pertama, kita telah melihat berbagai karakter anime yang memukau dengan daya tarik unik mereka masing-masing, mulai dari karisma Sans yang maskulin, pesona Gojo Satoru yang modern, hingga ketampanan klasik Jax Marquis. Setiap karakter membuktikan bahwa definisi ketampanan jauh lebih luas dari sekedar wajah. Namun satu nama berhasil melampaui semuanya dan merebut gelar karakter anime tertampan, dialah Griffith. Perjalanan karakternya dari seorang pemimpin berwajah malaikat menjadi iblis yang menjelma kegelapan menunjukkan bahwa ketampanan sejati dapat menjadi kekuatan yang luar biasa, bahkan jika itu digunakan untuk tujuan yang paling kejam. Bagaimana menurutmu? Adakah karakter lain yang menurutmu layak masuk ke daftar ini?